Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatas Wais Ramadan dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari metrik yang kebetulan kemarin saya tulis, yaitu metrik ketidakefektifan manajemen kesehatan pada klien dengan hipertensi. Jadi yang pertama yaitu tujuan menggambarkan pengkajian keperawatan ketidakefektifan pada klien dengan hipertensi. Kemudian teorinya, adapun batasan karakteristik dari ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga meliputi akselerasi gejala penyakit seseorang baik anggota keluarga dengan kegagalan melakukan tindakan mengurangi faktor risiko. Kemudian kesulitan dengan regimen yang ditetapkan dan ketidaktepatan aktivitas keluarga untuk memenuhi tujuan kesehatan serta kurangnya perhatian terhadap penyakit. Kemudian menurut Yasinta Octavia tahun 2015 bahwa mengatakan hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada masyarakat di dunia. Penyakit ini disebut juga penyakit silent killer. Kemudian dari kasus pada saat pengkajian, yaitu klien A mengaku terkadang merasa leher kaku atau leher cengang, kemudian bahkan merasa pusing. Kemudian dari pembahasan, ketika melakukan pemeriksaan fisik, penulis melakukan pemeriksaan pada klien A, yaitu lehernya kaku, mudah merasa lelah, atau terkadang mengalami pusing. Berdasarkan dari pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa itu adalah tanda gejala dari hipertensi. Kemudian dari kesimpulan pengkajian keperawatan ketidakefektifan kesehatan pada klien hipertensi menunjukkan data pengkajian tentang keluarga yang mengeluh hipertensi, yaitu kadang pusing, leher kaku, dan klien mengaku sama sekali tidak pernah memeriksakan kesehatannya pada fasilitas kesehatan. Kemudian tujuan yang kedua, menggambarkan diagnosa keperawatan hipertensi. Di sini teori diagnosanya adalah diagnosa keperawatan merupakan keputusan klien tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual dan potensial, di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga, menurunkan, dan membatasi ataupun mencegah dan merubah status kesehatan klien menurut Herdman tahun 2012. Untuk kasusnya, peneliti merencanakan 2 kali kunjungan, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2020. Kemudian pembahasannya pada kasus yang tertera bahwa pasien mengatakan tidak melakukan kontrol secara rutin, tidak menerapkan pola makan yang tepat. Hal itu menunjukkan sebagai pemicu dari hipertensi. Kesimpulannya, perilaku pasien yang ditanya tidak pernah melakukan kontrol sama sekali tentang penyakit hipertensi yang dideritanya. Terkadang pasien mengeluh sering kaku leher bahkan pusing. Kemudian dari tujuan yang ketiga, menggambarkan perencanaan keperawatan hipertensi, yaitu teorinya yaitu perencanaan diagnosa keperawatan pada klien hipertensi adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan perawat untuk mengatasi masalah menurut Setiawan 2016. Kasusnya, saat ditanya mengenai penyakitnya, keluarga yang dikaji atau klien A tidak pernah mengatakan atau tidak pernah kontrol hipertensi sebelumnya dan tidak pernah menjaga pola makan, bahkan terkadang suka merokok. Kemudian pembahasannya, tindakan yang dilakukan dalam keperawatan hipertensi yang disarankan sudah tepat dengan dilakukannya indikator intervensi yang sesuai. Kesimpulannya, fokus pada perencanaan diagnosa ketidakefektifan kesehatan klien pada hipertensi, yaitu memberikan saran pada klien untuk kontrol rutin, kemudian menjelaskan tentang cara menjaga hipertensinya, dan menyarankan untuk menjaga pola makan yang benar atau yang sesuai. Kemudian selanjutnya, menggambarkan implementasi keperawatan hipertensi. Teorinya yaitu menjelaskan pada klien tentang apa itu hipertensi, bagaimana cara pencegahannya, menjelaskan penyebab dari hipertensi, kemudian beberapa tipe dari hipertensi, dan menjelaskan komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Dan kasusnya yaitu pada saat ditanya kembali, klien A sudah mengenali tentang apa itu hipertensinya dan sudah mulai menjaga tentang pola makan yang tepat. Di sini klien sudah mulai mengerti tentang hipertensinya, kemudian sudah mau menjaga tentang pola makan yang benar. Kemudian pada pembahasan keluarga, di saat ditanya apakah terkadang membuka media internet untuk mengakses, klien A menjawab tidak mengerti atau tidak paham.
atau sama sekali tidak membuka di media internet, misalnya browsing apa itu hipertensi, bagaimana cara pencegahannya, itu tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan tindakan keperawatan ketidakefektifan pada klien hipertensi saat dilakukan penyulukan yaitu dengan pendidikan kesehatan pada klien A yang menderita hipertensi agar masalahnya teratasi. Jadi di sini pada saat pengkajian dilakukan pendidikan kesehatan untuk menghindari hipertensi itu sendiri. Kemudian menggambarkan evaluasi keperawatan hipertensi. Dengan teori evaluasi merupakan tahapan akhir dari yang bertujuan menilai apakah tindakan keperawatan yang dilakukan itu sudah mencapai atau belum menurut Meirisa tahun 2013. Kemudian kasusnya klien A mengatakan berterima kasih pada pengkaji sudah menjelaskan tentang informasi yang mengenai hipertensi yang dideritanya sehingga klien A sudah mengubah pola makan, mengerti apa itu hipertensi dan mampu mencegahnya. Kemudian pembahasannya yaitu setelah dilakukan kunjungan kembali, klien mengalami perubahan mulai dari pola makan lebih baik, yaitu mampu menjaga hipertensinya atau mengatur, kemudian sudah mau kontrol secara rutin. Di sini dapat disimpulkan bahwa klien A sudah mampu memberikan dukungan dalam perawatan ketidakefektifan kesehatan hipertensi. Hal ini dibuktikan si klien mampu mencapai indikator dalam pendidikan kesehatan yang telah diberikan pada pengkaji atau perawat. Ya mungkin sekian presentasi mengenai metrik ketidakefektifan kesehatan pada klien dengan hipertensi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.